فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab yang ke-9 tentang al-jihah. Apakah kita tetapkan bagi Allah al-jihah atau tidak? Nah, dalam masalah ini, akhwan, seorang yang menjawab kita tetapkan dengan mutlak salah, dan yang menjawab tidak secara mutlak salah, maka harus diperhatikan bagaimana menjawab pertanyaan terkait dengan lafaz-lafaz yang sifatnya mujmal seperti ini. Lafaz-lafaz yang memiliki makna global yang tidak datang dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka pertama kali harus ditekankan bahwasanya lafaz tersebut tidak datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sehingga kita tidak bisa menetapkan secara mutlak, tidak pula menolaknya secara mutlak, tapi harus diperinci apa maksudnya, apa yang mereka maksud dengan al-jihah itu. Baik, kemarin ada 3 perincian yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Bagaimana itu? Hendak Muhammad Aceh. Tayyib. Nah, itu 3 perincian. Jika yang dimaksud dengan jihah adalah jihatu suflin, arah bawah, maka kita tidak boleh menetapkannya bagi Allah. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan sifat tingginya Allah. Kalau yang dimaksud adalah arah tapi melingkupi Allah, arah atas tapi melingkupi Allah, maka ini juga kita tidak menetapkannya dan tidak boleh kita tetapkan bagi Allah. Kenapa? Karena tidak ada satupun dari makhluk yang lebih agung dari Allah. Kemudian kemungkinan yang ketiga, kalau yang dimaksud adalah arah atas yang sesuai dengan keagungan Allah tanpa melingkupi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini kita tetapkan makna tersebut. Tayyib. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di atas semua para makhluk dan terpisah dari makhluknya, di mana tidak ada satupun makhluk yang melingkupi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Ini dipahami dengan baik. Kemudian kita katakan bahwasanya jihah itu lafaz yang mujmal, lafaz yang tidak datang dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita menolak lafaz tersebut, dalam artian kita tidak menggunakan lafaz itu dalam pembahasan ini. Qala fa in qil idza nafaitum an yakuna syai'un min makhluqatillahi muhitan bihi, famal jawabu amma athbatahu Allah li nafsihi fi kitabih wa ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ajma'a alaihi al-muslimuna min anna Allah subhanahu fis sama'. Tayyib. Sekarang ada iskal.
Naam, apabila kalian meniadakan adanya sesuatu dari makhluk Allah yang melingkupi Allah, kan telah kita katakan tadi, tidak ada satupun makhluk yang melingkupi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana jawaban tentang perkara yang telah Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran, demikian pula oleh Rasulullah SAW dan kaum muslimin telah berijma di atasnya bahwasanya Allah itu fis sama. Ketika dikatakan Allah itu fis sama, bukankah di situ ada makna bahwasanya langit melingkupi Allah? Ini iskalnya. Nah, makanya kita tidak mengartikan fis sama dalam bahasa kita. Baik. Karena mereka memahami ya kawan, makna fis sama seakan-akan Allah apa? Di dalam langit. Di dalam langit, berarti langit itu melingkupi Allah. Dan ini jelas makna batil. Makanya jawabnya bagaimana? Fal jawab, inna kaunallahi fis sama' la yaqtadi anna as-sama'a tuhitu bih. Jawabannya sungguhnya ya, keadaan Allah Subhanahu wa taala fis sama' itu tidaklah berkonsekuensi bahwasanya langit itu melingkupi Allah. Wa man qala dzalika fa huwa dhal in qalahu min indih. Siapa saja mengatakan hal yang seperti itu berarti dia sesat jika mengatakan dari diri sendiri. Wa kadzibun aw mukhti'un in nasabahu ila ghairihi. Dan dia telah berucap dusta atau keliru jika menisbahkan pendapat itu kepada selainnya, terutama kepada salaf, mengatakan ini pendapat salaf demikian padahal tidak seperti itu, berarti dia telah dusta atau telah keliru. Fa inna kulla man 'arafa 'azamatallahi ta'ala fa ihatatahu bi kulli syai' wa anna al-arda jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah wa annahu yatwi as-samaa'a ka tayyi as-sijilli lil kutub fa innahu la yakhturu bi balihi anna syai'an min makhluqatihi yumkinu an yuhita bihi subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat panjang. Nah, sebab sungguhnya setiap orang yang mengenal keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengetahui bahwasanya Allah itu melingkupi segala sesuatu, tidak ada sesuatu pun dari makhluk-makhluknya itu yang keluar dari cakupan ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya bumi ini secara keseluruhan dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Dan juga dia tahu bahwasanya Allah akan melipat langit sebagaimana melipat lembaran pada kitab-kitab. Maka kalau seorang itu tahu hal-hal yang seperti ini, tidak akan pernah muncul di benaknya bahwa ada sesuatu dari kalangan makhluk-makhluk Allah yang mungkin untuk melingkupi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Jadi paragraf ini ya kawan, intinya bagaimana? Ketika muncul iskal, bukankah Allah itu fis sama? Nah, kita jawab iya, tapi fis sama itu maknanya bukan Allah di dalam langit. Fi di sini bukan bermakna dzarfiyah di mana Allah Subhanahu wa taala itu dilingkupi oleh langit. Ini dipahami. Nah, kenapa? Karena tidak mungkin ada sesuatu dari makhluk itu yang melingkupi Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah zat yang maha agung. Allah lah yang melingkupi semua makhluknya dengan keagungannya, dengan
ilmunya, dengan keperkasaannya dan seterusnya. Lalu bagaimana makna fis sama ini berarti? Nah, ini sekarang. Setelah kita tahu bahwasanya tidak mungkin, ya kita harus ini dulu, tidak mungkin langit itu melingkupi Allah. Berarti butuh tahu makna yang hak yang dipahami oleh para salaf. Wa ala hadza fayakhruju kaunuhu fis samai ala ahadi ma'nayain. Maka berdasarkan hal ini, taib, jalan keluar untuk memaknakan makna fis sama dengan benar itu adalah salah satu dari dua makna berikut. Al-awwal an yurada bis sama'i al-ulu. Yang pertama dimaksudkan dengan kata as-sama itu adalah al-ulu, atas, ketinggian. Ketinggian kan atas. Karena as-sama ikhwan, itu tidak hanya bermakna langit yang kita melihat di atas itu enggak, tapi makna as-sama itu secara mutlak bermakna al-ulu, itu bermakna atas atau bermakna ketinggian. Sehingga fayakunul makna annallaha fis sama ay fi jihatil ulu. Sehingga makna bahwasanya Allah itu fis sama, berarti apa? Allah fil ulu, Allah di atas atau di ketinggian. Di mana ketinggian tersebut ketinggian yang paling tingginya. Tidak ada satupun dari makhluk yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai fi jihatil ulu, di arah atas. Dan telah kita lewati tadi urut-urutan pembahasan ini oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Was-sama'u bi ma'na al-'ulu tsabitun fil Qur'an, dan as-sama' dengan makna al-'ulu itu telah tsabit di dalam Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas kalian dari atas itu air. Minas sama'i minal 'ulu. Taib, bukan dari langit. Kenapa? Perhatikan maknanya, ai minal ulu, dari atas. Intinya dari atas kita air itu. Hujan itu turun dari atas kita. Minal ulu. La minas sama'i nafsiha, bukan dari langit itu sendiri. Kenapa? Li'annal matara yanzilu minas sahab. Dikarenakan hujan itu kan turun dari apa? Dari awan. Iya enggak? Awan itu di atas langit atau di bawah langit? Bro, bawah langit. Langit itu masih di atas. Karena apa? Tidak mungkin pesawat itu bisa melewati di atas langit dunia. Sebab apa? Untuk bisa menembus langit dunia harus izin dulu kepada para malaikat. Izin kepada para malaikat penjaga langit, sebagaimana dulu Jibril dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta izin ketika Isra Mi'raj. Di setiap langit ada penjaga ya. Belum lagi langit berikutnya. Berarti makna ini wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan pada kalian air dari atas kalian. Itu dari awan. As-sama' di sini bermakna ulu, bukan langit itu sendiri. Ini makna pertama. Ketika kita dapati dalil ikhwal
yang mengatakan di situ bahwasanya Allah fis sama, ini makna pertama ini. Aamintum man fis sama. Berarti fis sama ini makna pertama adalah fil ulu. Demikian pula jawaban budak perempuan ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka ketika dia menjawab fis sama dan itu dibenarkan oleh Nabi, maka makna yang pertama adalah fil ulu, maksudnya Allah di atas. Nah, kalau kita mengartikan dalam bahasa kita untuk makna pertama ini, berarti kita katakan di atas gitu. Allah di mana? Allah di atas. Atsani, kemudian makna yang kedua. Makna yang kedua yang juga sahih, antu ja'ala fi bimakna ala, untuk dijadikan fi pada jawaban tersebut atau pada ayat tersebut dengan makna ala. Jadi fi maknanya ala, dan itu boleh dalam lughah Arabiyah. Huruf-huruf jar itu saling mewakili makna huruf jar yang lain. Fayakunul makna, sehingga maknanya annallaha 'alas sama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Naam, di atas langit. Naam. Wa qad ja'at fi bimakna 'ala fi mawadhi'a katsiratin minal Qur'ani wa ghairihi. Dan telah datang penggunaan kata fi dengan makna ala pada tempat yang banyak di dalam Al-Quran dan yang lainnya. Dalam lughah Arabiyah boleh. Contohnya ikhwan, penggunaan fi bermakna ala, qala Allah Ta'ala fasihu fil ardi. Fasihu fil ardi, yaitu apa? Kalian menjelajahlah fil ardi. Tidak mungkin menjelajahlah di dalam bumi. Nah, tidak bisa, kita tidak bisa masuk ke dalam bumi. Maksudnya fasihu fil ardi ay fasihu alal ardi, berjalanlah menjelajah di atas permukaan bumi. Berarti fi bermakna ala dalam ayat ini, fasihu alal ardi, karena kita berada di permukaan bumi, di atasnya, bukan di dalamnya. Baik. Nah, dengan ini kita bisa memaknakan makna yang benar tentang apa? Tentang ungkapan Allahu fis sama. Pada semua ayat-ayat yang datang dengan bentuk ini, aamintum man fis sama, juga hadis aina Allah qalat fis sama, kita bisa memaknakan dengan makna yang benar, yaitu apa? Salah satu dari dua makna ini, dan kedua-duanya adalah makna yang hak. Adapun makna di mana fis sama itu maksudnya langit melingkupi Allah, maka jelas ini adalah makna yang batil. Tayyib. Sekarang kita masuk pada al-babul ashir fi istiwa'illahi ala arsy, tentang istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya.